Sulit sebenarnya dibayangkan peradaban Jakarta terbentuk dari sungai ini. Silent scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita hari ini. Hari ini gue di bantaran Sungai Ciliwung, sungai yang cukup legenda, Sungai Purba yang melintasi Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi. Pada zaman dulunya sungai ini mungkin besar atau dalam kali ya, karena dulu pedagang-pedagang dari kerajaan Pajajaran mengirim rempah atau sayuran dan hasil bumi itu melalui kapal kecil melalui sungai-sungai ini. Bantaran ini jalan ke sini. Dan terbentuknya peradaban Jakarta pun terkait dengan Sungai Ciliwung ini. Berdasarkan geotermologi atau ilmu pertanahan atau ilmu lapisan tanah, Jakarta terbentuk oleh endapan-endapan Sungai Ciliwung, Citarum, Sungai Kali Besar, dan lainnya. Sulit sebenarnya dibayangkan peradaban Jakarta terbentuk dari sungai ini. Sebelum datangnya VOC ke Indonesia, sungai ini sudah beraktivitas secara besar. Kapal-kapal kecil melewati sungai ini. Sungai ini meliputi Bogor, Depok, Kelapa II, Condet, masuk ke Manggarai, Tangki, belok, potong ke Kali Besar dan bermuara di muara besar yaitu di Sunda Kelapa. Pada era dulu Harmoni juga sebagai tolnya Ciliwung itu. Harmoni yang sekali Harmoni itu salah satu bantaran bagian Ciliwung sebelum dikanalisasi. Itu bagi pedagang-pedagang yang menggunakan sampan saat itu adalah jalur tol menuju utara Teluk Utara atau Sunda Kelapa. Nah, di situ melewati itu harus membayar distribusi. VOC membangun kastil pertama di Jakarta itu di bantaran Sungai Ciliwung, yaitu di utara kota Jakarta. Sungai ini juga mendapat julukan sebagai Ratu dari Timur. Karena apa? 1500 tahun Masehi, sungai ini airnya pun bisa diminum secara langsung. Di bantaran sungai pun itu banyak pohon-pohon kelapa, indah nyur melambai. Bahkan Sultan Hamengkubuwono pun pernah mempunyai rumah di bantaran Sungai Ciliwung. Hamengkubuwono ke-9 pernah mempunyai rumah pribadi di bantaran Sungai Ciliwung di daerah kota utara Jakarta. Kalau kita melewati sungai ini ya, di sini kita nanti nggak jauh ada yang namanya Jembatan Panus. 122 tahun Jembatan Panus berumurnya. Kali Tawin itu ada padepokan yang banyak orang dulu sering merenung. Ya, cikal bakal nama Depok ada padepokan, jadi dinamakan
Depok atau sebagai kota perundungan. Kota perundungan atau filosofinya adalah kota bernaung. Kata ahli sejarah J.J. Rizal, seorang ahli sejarah muda yang hafal banget seluk-beluk Jakarta. Dulu gue lahir di Jakarta dan besar di Depok. Gue pernah waktu kecil di daerah Ciliwung dari Kelapa II itu gue pernah berenang di Sungai Ciliwung, dan itu masih ada rakit-rakit orang pengirim bambu, rakit pengirim bambu untuk dikirim ke Jakarta. Karena di bantaran Ciliwung ini hampir di setiap sudut itu pohon bambu semua. Karena pohon bambu itu mengandung resapan air yang baik untuk menjadinya air menjadi lebih baik dan lebih bagus. Panjang Ciliwung ini sekitar 120 km. Spesies dulu sini banyak. Ada bangau, kura-kura, ikan. Ya, ikan yang tersisa saat ini di dataran Bogor sampai Condet, gue rasa masih ikan bau, ikan keting tuh masih ada, lele, toman. Terkadang komunitas dari Toman itu sering mancing di sini nih, di sungai ini. Berarti ikannya masih ada, dan memang terkadang sih masih ada. Tapi gue nggak yakin kalau sudah melewati Condet itu mungkin udah nggak ada ikan sejenis asli dari ikan Ciliwung sendiri. Spesies ikan kayak keting, bau, itu ikan keting kayak ikan patin model tapi kuning warnanya. Dulu ada juga di sini kupu-kupu besar, kupu raksasa namanya. Gue pernah mengalami tahun 80 itu, gue pernah ketemu, pernah lihat kupu-kupu sebesar ini, warna coklat seperti batik. Itu di bulan-bulan tertentu keluar di bantaran Ciliwung banyak. Kura-kura itu dulu ada di sini. Sekarang mungkin udah langka ya. Sejenis ikan baung dan keting pun kalau kita ambil dari Condet ke sana sampai ke Kamanggarai itu mungkin udah nggak ada, udah punah karena faktor kandungan air yang kurang bagus, pembuangan sampah sembarangan, proses kanalisasi atau naturalisasi sungai itu di awal dari kita dulu, tidak buang sampah sembarangan, plastik, menjaga ekosistem sungai tetap baik agar Jakarta juga terjadi lebih baik. Terkadang Ciliwung disalahkan saat terjadi banjir di Jakarta. Padahal sungai ini sungai yang notabene di mana cikal bakal Jakarta berada. Ada juga toko-toko Ciliwung tuh yang sekarang sudah banyak di Depok, di Jakarta, Condet. Contohnya Bang Diding, Bang Abdul Qadir di Condet yang seorang yang mungkin dianggap gila lah mengurusi sungai Ciliwung. Sampai sekarang di Depok sendiri sudah ada namanya wisata Ciliwung. Di Condet, di dekat Kelapa II itu sudah ada tuh wisata Ciliwung yang orang-orang yang peduli terhadap Ciliwung sendiri. Ya, mudah-mudahan Ciliwung ini tetap legenda, tidak akan punah sampai kapan. Tapi kita sebagai masyarakat saat ini menghargai sungai itu lebih baik, karena sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia, spesies lainnya. Jadi kita sebagai manusia saat ini lebih peduli aja terhadap kelangsungan hidup ekosistem yang ada di sungai ini. Uniknya sungai ini pada era dulu hingga saat ini masih mengalami sesuatu perubahan yang berarti. Itulah cerita sungai Ciliwung, sungai yang cukup melegenda, sungai purba, dan banyak juga penemuan-penemuan prasejarah dari bantaran sungai Ciliwung yang tapi tidak didalami. Asal usul sejarah prasasti dari mana itu tidak didalami banget. Oke, saya melaporkan dari bantaran Ciliwung. Ini bukan melaporkan soal banjir. Oke, gitu aja cerita dari gua soal Ciliwung dan legendanya. Karena gue bukan ahli sejarah, jadi nggak banyak cerita sejarah yang gue tangkap dari sini.
Gua hanya ingin menggambarkan sebuah cerita sungai legenda yang ada di sekitar kita yang cukup kita harus jaga. Itu aja. Terima kasih sudah hadir di cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di